Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, ibadah bulan keluarga di hari ini, Minggu 6 Oktober 2024, dipimpin langsung oleh Vikaris Deborah atau DSSI Theo. Dan di hari ini kita dibimbing dengan tema keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Saya ulangi, keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat datang dalam ibadah hari ini sekaligus memasuki bulan keluarga tahun 2024. Di awal bulan ini kita dituntun dengan tema keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Anak merupakan anugerah yang diberkati Allah kepada setiap orang tua, sejak dari dalam kandungan sampai lahir ke dunia. Orang tua memegang peranan penting, tidak hanya mendidik dan membesarkan, tetapi juga melindungi anak dari pengaruh hal-hal yang buruk, dengan harapan mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik, iman yang benar-benar akan Allah, sehingga menjadi tulang punggung bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri, di masa kini anak-anak justru mengalami ancaman, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran yang dilakukan justru oleh orang tua kandung, bahkan kerabat terdekatnya sendiri. Karena itu, sebagai orang tua, kita diingatkan kembali akan peran kita sebagai wakil Allah di dunia untuk menjadi pelindung bagi anak-anak sebagai bagian dari menghormati Allah. Untuk itu jemaat Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 19 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mari sembah. Agungkanlah
menyertai ibadah minggu kita di pagi ini dengan memohon pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema yang menuntut kita dalam ibadah kita saat ini yaitu keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Maka dasar perlindungan kita sebagai anggota keluarga Allah yaitu kasih dan ketaatan kepada Allah. Maka kita harus mendengarkan pembimbing untuk membimbing kita dalam ibadah ini berdasarkan Mazmur 46 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mama sudah ada semua, kita memperhatikan hidup kita masing-masing dan kita mengharap Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Allah, kita semua diberi tanggung jawab yang sama untuk saling mengasihi, memperhatikan, menghormati dan melindungi. Namun kenyataan kita sering menyakiti anggota keluarga kita melalui perkataan maupun perbuatan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman dan perlindungan bagi anggota keluarga justru menjadi sumber pertengkaran dan perselisihan yang membuat semua anggota keluarga menjadi tidak betah. Dan di dalamnya, pada akhirnya, anggota keluarga mencari perlindungan dan kenyamanan di luar rumah. Karena itu, mari duduk di hadapan Allah dan mengaku segala dosa kita kepadanya di dalam doa. Saat teduh. Selesai. Semua itu ampunilah kami dosa
Dengarlah ya Tuhan seluruh doa kami, sucikan kami ya Kristus, dan baharuilah kami dengan Roh Kudus. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian menjauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah kita anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat sambil bertangan sambil mengatakan Allah.
Firman Tuhan, saya memperkenalkan diri untuk kita membaca Mazmur 107 ayat 105 kita berdoa. Saya akan membaca karya dan bersekat keluar dan firman Tuhan membagi karya dan bersekat ke dalam. Mazmur 107 ayat 105 dengan berikut bersatuan tempat selama nyanyian tiada selama jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sialah usaha orang yang membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya tanpa waktu itu. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh rumahnya yang semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin damai Tuhan sajalah. Akulah damai janji-Nya, jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang ada di dalam surga, di dalam ibadah bulan keluarga ini ya Tuhan, kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu, tapi kami juga rindu untuk mendengarkan kembali sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum kami membuka, membaca serta merenungkannya, mari Tuhan memberkati kami, berilah kami hikmat supaya apa yang kami baca dan dengar bersama-sama melalui perenungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami dapat kami pahami dan kami lakukan semuanya itu seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman untuk kita terambil dalam Keluaran pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dan untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dengan berikut, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter.
Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom. Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Kita sudah masuk bulan keluarga dan di liturgi. Di awal itu bilang dihimbau setiap keluarga duduk bersama dalam ibadah. Mama, bapak, dan anak-anak ada duduk bersama ke sonde? Sampai. Bapak Ibu duduk di sini. Oh, Mama Nona di belakang ternyata. Berpati di mana? Oh, berpati. Ini Bapak terpisah dari Mama dengan anak. Mudah-mudahan hanya di tempat duduk saja ya. Di dalam rumah tidak. Baik, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk bulan keluarga. Bulan Oktober, bulan keluarga. Biasanya bicara tentang keluarga yang kita pikirkan yaitu tadi bapak, mama, anak-anak yang berhubungan darah dengan kita. Tapi kemudian semakin ke sini hubungan keluarga atau yang disebut keluarga itu juga orang-orang yang setuju untuk dong sepakat dong jadi keluarga. Jadi tidak perlu hanya karena hubungan darah, tapi kalau sepakat untuk keluarga, dia melalui pernikahan atau melalui adopsi, itu juga bisa disebut keluarga. Keluarga di mana setiap anggota keluarga yang ada dalam keluarga tersebut terikat secara emosional. Dia punya perasaan, pikiran, menyatu. Makanya penting kenapa dalam keluarga itu harus dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang pokoknya jauh dari hal-hal yang buruk. Karena dari keluarga itu orang keluar ke masyarakat dan menunjukkan bahwa ini dia. Dari keluarga ini dia berada, dari keluarga inilah dia tumbuh. Baik buruknya seseorang
dinilai dari mana keluarganya berasal. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di minggu pertama bulan keluarga ini adalah keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Ini awal-awal aku bilang keluarga yang melindungi anak. Kenapa tema ini diangkat? Karena kita lihat di sekitar kita atau bahkan di berita-berita di medsos kita boleh buka di internet, kita lihat atau di nonton TV, ada begitu banyak berita tentang kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak. Anak digunakan untuk menjadi sumber penghasilan, menjadi paksa untuk bekerja, padahal sebenarnya itu bukan tugasnya. Dia masih harus bersenang-senang, tapi dipaksa untuk bekerja, mengalami kekerasan, menjadi anak-anak yang terlantar. Bahkan ada berita beberapa bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu sempat viral seorang bapak membunuh 4 orang anak-anak. Sangat miris, sangat menyedihkan. Orang tua kandung membunuh anak sendiri. Anak-anak menjadi korban dalam rumah tangga. Makanya di minggu pertama bulan Oktober, bulan keluarga ini, Dwi mengambil tema keluarga Allah itu adalah keluarga yang melindungi anak. Mari kita belajar dari pembacaan Alkitab yang baru tadi kita baca, Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bacaan kita mau mengingatkan tentang pentingnya melindungi masa depan dari seorang anak. Kita lihat ini adalah kisah tentang Musa. Kita tahu Musa itu adalah seorang nabi yang besar. Dari dia kita tahu, kita biasa bilang hukum Taurat atau hukum Musa. Dari dia kita tahu tentang hukum Taurat. Dari dia kita tahu kalau dia bagaimana Tuhan menuntun dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Begitu banyak hal yang terjadi selama Musa memimpin perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Kita belajar 10 tula juga dari Musa. 10 hukum Taurat dari Musa. Nah, di bacaan kita kali ini ternyata Musa juga sejak kelahirannya ia sudah mengalami begitu banyak tantangan. Ia terancam dibunuh. Karena apa? Kita baca di Keluaran 2 saja. Tapi kalau kita baca dari Keluaran 1 pasal 1, di mana Firaun sebagai raja Mesir, dia lihat kalau bangsa Israel ini terlalu banyak. Dia takut nanti kemudian ketika ada bangsa lain yang mau menyerang Mesir, bangsa Israel jadi bersekutu dengan musuhnya, lalu menyerang bangsa Mesir. Jadi dia memerintah untuk membunuh semua anak laki-laki, semua bayi-bayi yang lahir dari orang, di sini dikatakan orang Ibrani, karena waktu itu sebelum dikenal sebagai Israel, bangsa Israel disebut bangsa Ibrani, orang Ibrani. Musa kita lihat dia lahir dari keluarga Lewi, keluarga yang kemudian terkenal sebagai keturunan Imam. Di tengah ancaman seperti tadi, Firaun menyuruh membunuh bayi-bayi, ternyata orang tua dari Musa tidak tega, berusaha untuk melindungi bayi yang masih kecil ini, yang tidak tahu apa-apa.
disembunyikan dalam rumah, akhirnya dia ditaruh dalam satu peti pagar dan dihanyutkan di sungai Nil dengan harapan ada yang mau selamatkan dia. Kita baca tadi bukan berarti ketika dihanyutkan lalu tidak diperhatikan. Kita baca di ayat yang keempat, kakak perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang terjadi. Jadi meskipun dihanyutkan, tetap dilindungi dari jauh. Dan akhirnya pengorbanan itu tidak sia-sia, perlindungan itu tidak sia-sia. Musa ditemukan atau dilihat oleh putri Firaun yang ternyata sifatnya beda dengan yang bapak. Dia punya belas kasihan, mungkin karena seorang perempuan punya jiwa keibuan. Ketika melihat bayi ini, dia merasa kasihan dan mengambilnya sebagai seorang anak. Bapak mama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlindungan terhadap Musa dan penyelamatan yang Musa alami tentunya kita yakini semuanya adalah karena perlindungan dari Tuhan. Kita belajar dari kisah ini bahwa pada masa kini banyak anak yang tidak terlindungi, banyak anak yang kehilangan masa depan. Karena tadi di awal seperti saya bilang, mereka jadi korban kekerasan, jadi pekerja anak, bahkan sejak masih kecil stunting karena kurang diperhatikan makanannya, minumannya. Anak-anak menjadi korban dalam keluarga. Dari bacaan ini kita diajak untuk melindungi anak. Nah, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 mau ajarkan kepada kita, saya catat untuk kita 3 hal. Yang pertama adalah peranan orang tua untuk melindungi anak. Peranan orang tua dalam rencana Allah demi masa depan anak. Orang tua ini adalah sosok yang penting, figur yang penting dalam keluarga. Allah melibatkan orang tua dalam rencana Allah demi masa depan anak yang lebih baik. Anak lahir ke dunia ini dia tidak minta. Kita mulai dari orang tua itu. Tidak minta. Anak lahir karena keinginan dari orang tua, dari bapak dan mama. Jadi ketika sudah berkomitmen untuk mempunyai anak, maka orang tua juga harus punya komitmen membantu anak memiliki masa depan yang terbaik. Bukan sebaliknya. Anak tidak dilahirkan untuk menjadi proyek ambisi atau gengsi dari orang tua. Anak juga tidak dilahirkan untuk jadi pelampiasan emosi orang tua saat stres karena pekerjaan atau karena masalah-masalah lain. Anak juga bukan jadi investasi masa tua dari orang tua. Memang kemudian dipikir anak kita suruh didik anak, pelihara dia dari kecil sampai besar, dia harus ketika kita tua sebagai orang tua, anak harus menunjukkan baktinya, menunjukkan hormatnya dengan merawat ketika orang tua telah berusia senja, jadi tua. Tapi itu bukan kewajiban dari seorang anak. Anak punya masa depan sendiri. Anak itu punya pribadi sendiri. Pribadi milik Allah yang punya kehidupan sendiri, yang dititipkan kepada orang tua untuk orang tua bimbing. Orang tua diberikan kehormatan untuk mempersiapkan anak menghadapi rencana Allah. Karena itu orang tua diberikan tanggung jawab besar dalam mendidik anak, memahami rencana Allah bagi diri mereka. Kita tidak usah ajarkan mereka, ingat sekolah baik-baik supaya dapat kerja baik, dapat uang, bapak mama tua dan bisa bantu.
itu ajaran atau fokus yang diajarkan kepada anak, fokusnya yang salah. Sebagai orang tua yang baik, kita ajarkan bahwa ketika mereka bersekolah dengan baik, mereka meraih masa depan demi diri mereka sendiri. Nanti setelah itu, keinginan mereka untuk merawat orang tua, memelihara orang tua ketika di usia senja, itu adalah keinginan dari diri mereka sendiri, bukan karena diwajibkan atau diperintah oleh orang tua. Anak sebagai pribadi sendiri milik Allah, Allah punya rencana sendiri kepada anak tersebut. Dia punya kehidupan sendiri. Tanggung jawab orang tua hanya mendidik mereka untuk memahami rencana Allah. Peran orang tua ini yang harus dijalankan dengan serius, peka terhadap tuntunan Allah serta mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Dan ini membawa kita pada hal yang kedua, yaitu ketika tadi yang pertama peran orang tua, yang kedua menghidupi identitas sebagai keluarga Allah. Nah, dalam bulan keluarga ini kita diajak untuk menghayati identitas diri kita sebagai keluarga Allah. Keluaran pasal 2 ayat 1-10 mengingatkan bahwa anak itu perlu dilindungi, harus dilindungi. Perlindungan ini bukan hanya tugas dari orang tua, tapi juga tugas bersama semua orang sebagai keluarga Allah. Perlindungan bukan hanya diberikan supaya anak lahir dengan selamat. Perlindungan harus terus dihadirkan ketika anak mulai tumbuh, supaya anak ini memiliki masa depan yang baik. Saat ini kita lihat banyak anak jadi korban kekerasan, korban yang ditelantarkan, tidak punya kesempatan untuk belajar. Karena mereka berasal dari keluarga-keluarga yang pasrah. Kami memang hidup begini, sekolah saja pernah. Soalnya mau berjuang. Mari belajar dari orang tua Musa, yang meskipun ada ancaman dari Firaun bahwa bayi laki-laki atau anak-anak yang lahir dari orang Ibrani harus dibunuh, mereka berusaha untuk menyelamatkan anak ini. Bukan hanya orang tua dari Musa, ada di belakang. Lalu kemudian akhirnya karena keluarga saling mendukung, ada orang-orang di sekitar mereka juga yang akhirnya melindungi Musa. Ada putri Firaun. Jadi mari kita sebagai orang tua, kita bangun kerjasama dengan berbagai pihak. Belajar membekali diri untuk memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Media sosial kita manfaatkan dengan bijak. Ada berbagai macam informasi di situ. Kalau kita kesusahan, kita sudah ada doi mau kasih sekolah anak. Ada begitu banyak beasiswa. Kalau kita lihat di internet. Bijak menggunakan media sosial yang ada, kita cari tahu informasi sebanyak mungkin demi untuk masa depan anak. Kita semua terpanggil untuk menciptakan lingkungan bertumbuh yang aman dan berkualitas bagi anak sebagai keluarga. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, tunjukkan kebersamaan, tunjukkan solidaritas. Tadi dikatakan orang sebagai keluarga, orang tua dari Musa, kakak dari Musa, memberikan perlindungan kepada Musa. Lalu ada juga orang luar, yaitu putri Firaun, yang tergerak oleh belas kasihan sehingga ia menyelamatkan Musa. Sekarang kita apa yang harus kita lakukan bagi masa depan dari anak-anak kita dan juga anak-anak yang ada di sekitar? Mari kita tunjukkan kebersamaan kita, tunjukkan solidaritas kita, mengupayakan masa depan dari anak. Anak-anak membutuhkan kita.
Berhenti tutup mata, tutup telinga jika kita lihat ada kekerasan yang terjadi kepada anak. Mari kita menjadi sosok yang menjadi pelindung bagi anak-anak yang tidak mendapat perlindungan dari keluarga mereka. Jadi penolong, jadi pelindung bagi anak-anak seperti itu. Tunjukkan solidaritas kita, tunjukkan kebersamaan kita sebagai satu keluarga. Itu ketiga hal yang saya bagikan kepada kita. Mari kita belajar untuk merawat, melindungi anak-anak. Karena ketika kita melindungi, memelihara anak-anak, kita melindungi dan memelihara masa depan bangsa. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman ini dalam hidup kita. Amin. Kesempatan diberikan kepada majelis jemaat untuk memuji nama Tuhan.
bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang diangkat dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Sebagai umat yang dikasihinya dan keluarga yang diberkatinya, pantaslah bila kita mengucap syukur kepadanya. Yunus 2 ayat 9 berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu, apa yang kunasahkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap anak yang rasakan sukacita yang sedang dirasakan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau membawa syukur kami berupa persembahan kami Tuhan. Berapapun nilainya Tuhan, Engkau memberkati. Terus aja kami juga Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita melakukan PKJ 145 ayat 1 dan seterusnya. Aku melangkah ke rumahku. Dalam diri dan umat Kristus.
Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita membawa setiap permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Nya Tuhan kami, Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Dia Tuhan untuk kebaikan, cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami mensyukuri setiap berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi ini Tuhan membuka kami untuk menikmati hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada Dia Tuhan untuk nafas kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hasil kerja kami, hasil usaha kami, di tempat kerja kami maupun di sawah, di kebun, hasil dagang kami di pasar, dan juga setiap hal yang boleh kami peroleh sampai saat ini. Kami mensyukuri semuanya ini ya Tuhan dengan datang ke hadapan hadirat-Mu sebagai satu keluarga Allah dalam persekutuan jemaat Pemikir Efrata Ormakas. Kami bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga belajar mengenai kehendak Tuhan lewat firman yang baru saja kami baca dan dengarkan bersama. Kami mohon kepada Dia Tuhan agar Roh Kudus-Mu terus menuntun dan mengartikan lebih jelas bagi kami. Kami boleh memakai firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami boleh belajar hari ini sebagai keluarga Allah, sebagai anggota keluarga Allah, untuk bersama-sama kami belajar dari orang tua Musa yang begitu melindungi kehidupan dari Musa, kehidupan dari anak mereka yang masih kecil dari kekejaman Firaun. Ajar kami ya Tuhan sebagai orang tua, sebagai keluarga Allah masa kini, untuk melindungi anak-anak kami sehingga mereka tidak menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga ataupun korban-korban dari hal-hal yang ada di sekitar mereka. Ajar kami agar kamilah yang menjadi tempat mereka berlindung, menjadi tempat mereka menaruh harapan mereka. Ajar kami menjadi orang tua yang mereka hormati karena mereka sayang, bukan karena mereka takut kepada kami. Tolong kami juga sebagai anak-anak, sehingga ketika kami dididik oleh orang tua, kami juga dengar-dengar. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus hidup dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami sebagai satu keluarga Allah di muka bumi. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di saat ini kami juga mau menaikkan permohonan kami, harapan kami dan juga pergumulan hidup kami. Kami jemaat-Mu di tempat ini, jemaat Pemikir Efrata Ormakas. Kami semua mulai dari yang masih kecil, mulai dari yang bayi sampai yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya berkenan memberkati dan menjaga kehidupan kami. Bagi anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami dalam keluarga-keluarga jemaat di sini, untuk diasuh dan dididik oleh orang tua masing-masing. Tuhan berkenan memberkati kehidupan anak-anak ini dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Kami berdoa bagi anak-anak yang berada di bangku pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, baik yang ada bersama dengan kami di sini, di dekat kami, di dalam Pulau Rote maupun yang berada di luar Pulau Rote. Tuhan kiranya memberkati mereka. Biarlah anak-anak kami
dalam mereka bertumbuh, dalam mereka menuntut ilmu, mereka dapat melakukannya dengan baik, mereka boleh menekuninya dengan baik demi bekal masa depan mereka. Ada harapan dari orang tua ketika menyekolahkan anak-anak ini, sehingga kami memohon kepadamu ya Tuhan, jauhkan pencobaan dari mereka, sehingga anak-anak kami dapat belajar dengan baik, dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik, dan pada saatnya mereka membawa hasil yang membanggakan orang tua dan memuliakan nama Tuhan karena keberhasilan yang sudah mereka raih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sebagai orang tua dengan tanggung jawab kami untuk keluarga kami sebagai seorang papa, seorang mama dalam mengasuh anak-anak, dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup kami dalam keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menuntun kami sehingga kami bisa mengasuh anak-anak kami dengan baik. Berikan kami juga kekuatan untuk kami dapat bekerja dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan dari situ kami dapat menafkahi keluarga kami. Berkati setiap usaha dan kerja kami sehingga itu membawa berkat bagi keluarga kami. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan kiranya memberikan mereka juga kekuatan, ketabahan, sehingga mereka tetap menanti dengan sabar pekerjaan yang mereka inginkan sesuai dengan keahlian atau bidang ilmu yang mereka kuasai. Bagi orang-orang muda yang ada dalam jemaat Tuhan yang sudah bekerja juga, Tuhan tetap memberkati mereka, berikan kekuatan mereka sehingga mereka dapat melakukan setiap pekerjaan yang itu dikerjakan kepada mereka dengan penuh setia dan bertanggung jawab. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga mau menyebut para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka mulai melemah karena fisik mereka, kekuatan fisik mereka yang menurun. Kami mohon Tuhan juga tetap berikan kekuatan dari hari ke hari bagi mereka, sehingga meskipun mereka mencapai usia lanjut tidak sekuat ketika mereka ada dalam masa muda mereka, tapi mereka tetap menikmati berkat Tuhan. Ketika mereka melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup mereka, juga atas kehidupan dari anak mereka. Berikan mereka kekuatan sehingga mereka terus menjadi kesaksian hidup bagi anak cucu bahwa Tuhan begitu baik bagi setiap orang yang takut kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau menyebut jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami mau menyebut Mama Magdalena, Bailau anak dan juga anak Tristan. Ya Tuhan, kedua kekasih kami saat ini sedang menderita sakit. Kami memohon Tuhan mau melawan mereka. Berkati setiap obat, makanan, minuman, ataupun perawatan yang saat ini mereka jalani. Jadi dapat membawa kesembuhan bagi mereka. Tetap berikan mereka kekuatan dan pengharapan bagi mereka untuk menanti kesembuhan yang sempurna bagi tubuh jasmani mereka. Kami yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami juga mau menyebut jemaat Tuhan yang bersukacita karena pertambahan usia, baik usia pernikahan maupun usia kelahiran. Secara khusus kami menyebut jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, mulai dari tanggal 6 hari ini hingga tanggal 12 nanti. Kami menyebut Oma Paulina Otto, anak Diana Eunika Meru, Bapak Daniel Besi, Saudara Calvin Bola, Saudari Regina Giak, Saudara Uki Hendrik Giak, Bapak Oscar Giak, Mama Rina Okdina Bailai, anak Oliva Tolastik, Mama Marta Hedi,
Bapak Johan Tonak, Bapak Martin Tolasik, Mama Marsida Adu, Bapak Benjamin Tonak, anak Wilser Tamelan, dan juga anak Antonia Bailawan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bersama dengan jemaatmu yang bersuka karena mengalami pertambahan usia. Kiranya sukacita yang mereka alami ini mereka boleh rayakan dengan kesadaran bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka karena Tuhan begitu baik menyayangi mereka. Biarlah dalam kehidupan mereka, dalam usia mereka yang baru ini, setiap harapan ataupun masa depan dari kekasih-kekasih kami ini, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah sukacita mereka ini Tuhan sempurnakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau menyebut pemberitaan firman Tuhan yang terjadi hari ini di mana saya berada. Tolong berkati setiap pelayan Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga jemaat yang hadir untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung hari ini di saat ini. Terima kasih untuk semua yang terlibat membantu kelancaran ibadah saat ini. Mulai dari petugas liturgi, dari anggota jemaat yang ada, majelis jemaat yang bertugas, poster yang membersihkan dan menata ruangan, organik, singer, vokal grup yang mengisi pujian, juga semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan dalam ibadah ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami siap melewati minggu kami yang baru karena kami sudah dikuatkan dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Terus tuntut dan sertai kami dalam setiap aktivitas kami di minggu yang baru ini. Inilah syafaat kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan berita pemutihan. Dalam segala keadaan, Tuhan menyertai keluarga kita. Kasih yang hilang dalam keluarga diisi kembali dengan air kehidupan, sehingga kesejukan meluap di hati setiap keluarga. Relasi kakak dan adik dipulihkan dalam cinta kasih yang tulus. Bapak Ibu saudara-saudari, belajarlah dari keluarga Amram dan Yokeben, Miriam, bahkan Putri Firaun yang melindungi bayi Musa dari kekejaman Firaun. Tugas menjaga, merawat, dan melindungi anak-anak tidak hanya menjadi tugas orang tua, tetapi semua orang. Karena anak-anak adalah masa depan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan ahli waris kerajaan Allah. Sambil berdiri kita memuji Tuhan dari pujian keluarga hidup kita.
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata Wenoas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Atas nama Majelis Jemaat Efrata Wenoas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris Deborah Atode yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan dan juga keluarga. Dan diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Masa Devara Sarjana Sains. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah bulan keluarga. Rayon Galilea terjadi pada hari Selasa. Untuk kelompok 2 bertempat di rumah Bapak Eten Mesan. Keluarga yang bergabung Bapak Adrian Salula, Bapak Hendra Darmadi, dan Bapak Victor Tomelan. Rayon Getsemani itu juga terjadi pada hari Selasa di rumah Bapak Yunus Bola. Keluarga yang bergabung Bapak Yanto Adu, Bapak Yunus Adu, dan Ibu Ita Patolan. Rayon Kalvari terjadi pada hari Selasa di rumah Bapak Benyamin Adu. Keluarga yang bergabung Bapak Ishak Tulasi, Bapak Matias Adu, dan Bapak Immanuel Naku. Rayon Pedita terjadi pada hari Selasa di rumah Bapak Alphonse Bailao. Keluarga yang bergabung Bapak Mateus Bailao, Bapak Misak Lonak, dan Bapak Andreas Lonak. Rayon Kasih terjadi pada hari Rabu bertempat di rumah Bapak Nehemia Tonak. Keluarga yang bergabung Bapak Yusuf Bailao, Bapak Masri Bailao, Bapak Yandri Dolu, dan Bapak Kris Tonak. Rayon Eklesia terjadi pada hari Selasa di rumah Ibu Parina Kiatulasi. Keluarga yang bergabung Bapak Adrianus Oto, Bapak Martinus Oto, Ibu Rebecca Otokiap, dan Ibu Saci Uliwanu. Rayon Bethesda terjadi pada hari Selasa bertempat di rumah Bapak Melkioto. Keluarga yang bergabung Bapak Ayub Ledo, Bapak Adilau, dan Bapak Yakob Oto. Rayon Efata terjadi pada hari Selasa di rumah Bapak Samuel Tulasik. Keluarga yang bergabung Ibu Maria Tulasik Sahu, Bapak Sakarias Dasi, Ibu Elmina Dasi Bailao, dan Bapak Meskial Bailao. Rayon Immanuel
terjadi pada hari Selasa di rumah Ibu Paulina Kiakoto. Keluarga yang bergabung Bapak Miska Kiak, Ibu Rafika Kiakola, dan Bapak Herinahat. Rayon Talenta terjadi pada hari Selasa di rumah Bapak Frans Klasik. Keluarga yang bergabung Bapak Martinus Kiak, Bapak Moses Klasik, Bapak Hendrik Pangidai, dan Bapak Paulus Bailau. Untuk Rayon Laherui ada 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Boy. Keluarga yang bergabung Bapak Christian Tonak dan Bapak Hendrik Tonak. Untuk kelompok yang kedua terjadi pada hari Jumat di rumah Bapak Berkianus Tonak. Keluarga yang bergabung Bapak Pajen Itu dan Bapak Kontrolasi. Rayon Golgota terjadi pada hari Selasa di rumah Bapak Mateus Kiak. Keluarga yang bergabung Bapak Oscar Kiak, Bapak Gerson Kiak, Bapak Yakob Kiak, dan Bapak Melkianus Kontrolasi. Yang berikut informasi pelayanan UPP, yaitu yang pertama ibadah sekolah minggu bertempat di gedung ibadah ini pukul 10.00 WITA, pemimpinnya pengajar baru. Dan yang berikut ibadah majelis ataupun ciusbu terjadi pada hari Selasa. Tempat ibadahnya gedung ibadah, pemimpinnya ibadah majelis ataupun ciusbu terjadi pada hari Sabtu bertempat di gedung ibadah, pemimpinnya Penatua Erna Yunita Teva. Untuk warta lain-lain, jumlah jiwa yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 162, diantaranya laki-laki 45 dan perempuan 117. Informasi yang kedua disampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa Optik Pelita akan melakukan pemeriksaan kesehatan, terlebih khususnya pada mata, dengan 2 jenis pekerjaan yang akan diterapkan, yaitu yang pertama pemeriksaan mata atau tes ketajaman melihat, itu tidak dipungut biaya atau gratis. Sedangkan yang kedua itu menyediakan dan menawarkan bahan-bahan kacamata berupa gagang dan lensa dengan harga yang terjangkau. Dan kegiatan ini dilakukan di GBT Frato Enos pada hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024 pukul 15.00 WITA atau jam 3 sore sampai dengan selesai. Yang berikut informasi keuangan, yaitu saldo minggu lalu berjumlah Rp701.731.500. Penerimaan dan pengeluaran sejak dari tanggal 29 September sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 2024 sebagai berikut. Penerimaan pertama, persembahan ibadah minggu tanggal 29 September tahun 2024 Rp963.500. Kolekte ibadah bulan keluarga untuk 12 rayon dengan total Rp1.366.500. Kolekte ibadah syukuran Rp460.000. Penerimaan lelang Rp115.000. Kolekte ibadah kategorial hanya 2 karena ibadah sekolah minggu belum ada laporan, dengan total Rp56.000, sehingga total penerimaan pada minggu ini Rp2.961.000. Ada sedikit perbedaan di slide karena ada kesalahan pengetikan. Sedangkan untuk pengeluaran itu bukan hanya 1 tapi 2, dengan total pengeluaran Rp390.000, sehingga saldo minggu ini berjumlah Rp2.571.000 dan total keseluruhan saldo Rp74.302.500. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan melalui warta pelayanan hari ini. Terakhir kita akan ada dalam lelang.
Saya minta kesediaan dari Bapak Hendrik Kamidai, dibantu oleh Saudara Yemi Bajawa. Bapak Mama Salom, mungkin Pak Hendrik Pangidai lagi bermasalah sedikit di bagian tubuh. Jadi saya yang lelah. Ini Bapak Mama ada gula air baru 50.000 satu kali. Satu kali 50.000, 75.000 satu kali, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 3 kali 100.000. Ada lagi satu jerigen gula air baru 50.000 satu kali, 75.000 satu kali, 100.000 satu kali, 2 kali 100.000, 110.000 satu kali, 115.000 satu kali, 125.000 satu kali, 2 kali 125, 130.000 satu kali, 2 kali 130, laetelu 130. Ada lagi Bapak Mama di sini ada kurang lebih 15 mok beras, ada siri, ada pinang, 25.000 satu kali, 2 kali 25.000, 30.000 satu kali, 50.000 satu kali, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Kebanyakan yang ambil majelis jemaat. Bapak Mama, kami informasikan kembali kepada Bapak Mama semua bahwa kita yang telah mengambil basar di gereja untuk pembelian selain, mohon kerjasamanya yang baik, karena di minggu ini kalau Bapak Pendeta sudah pulang dari Kupang, berarti selainnya itu sudah dibawa dan kami harus kirimkan uangnya ke toko. Terima kasih banyak. Shalom. Dengan Tuhan kita akan kembali menjalani kehidupan kita menyanyikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah. Baik kedua baru kita berdiri. Samudra luas pada apa
1, 2, 3.